Kasus Epstein Files ini kan sering banget dibahasnya heboh, sensasional, penuh nama besar, kekuasaan, dan juga misteri. Tapi gimana kalau kita coba bedah dari kacamata sains? Kita bakal pakai psikologi, sosiologi, dan ilmu jaringan buat ngeliat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua sensasi media ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kayaknya orang-orang paling berkuasa di dunia tuh saling kenal semua? Jawabannya ternyata mungkin lebih ilmiah dari yang kita kira. Oke, biar jelas dari awal ya. Di sini kita nggak akan ngejar gosip. Tujuan kita adalah untuk mencari polanya. Pola perilaku manusia dan sistem di baliknya. Biar kita bisa belajar sesuatu dari kasus ini. Kita bakal lihat kasus ini dari 4 sudut pandang. Pertama, gimana sih jaringan orang-orang berkuasa itu terbentuk? Kedua, gimana kekuasaan bisa mengubah psikologi seseorang? Ketiga, kenapa otak kita tuh gampang banget tertarik sama teori konspirasi? Dan yang terakhir, sistem seperti apa yang bikin penyalahgunaan kekuasaan ini bisa terjadi? Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita bahas soal ilmu jaringan sosial. Jadi dalam ilmu jaringan ada konsep keren namanya preferential attachment. Gampangnya gini deh, ini tuh prinsip yang kuat makin nyambung sama yang kuat. Orang-orang yang udah punya banyak koneksi, secara alami bakal lebih gampang dapat koneksi baru. Kayak efek bola salju sosial gitu. Nah, kutipan dari Sandra Nafidi ini pas banget buat ngejelasinnya. Ini nunjukin gimana secara statistik beberapa orang itu bisa jadi semacam super hub, pusat dari semua koneksi di sebuah jaringan elit. Mereka jadi titik pertemuan banyak orang yang jelasin kenapa kok banyak banget nama besar yang nyambung ke satu orang tertentu. Jadi, poin pentingnya ini nih, waktu kita lihat daftar panjang nama-nama terkenal yang saling nyambung, ilmu jaringan ngasih kita penjelasan lain selain konspirasi. Bisa jadi, ya emang begitu cara kerja alami dari sebuah jaringan kekuasaan. Oke, sekarang kita geser ke bagian berikutnya. Gimana sih kekuasaan itu sendiri bisa mengubah psikologi seseorang? Penelitian psikologi sosial, terutama dari Dasher-Keltner, itu nunjukin hal yang menarik. Kekuasaan itu ternyata bisa banget mengubah perilaku seseorang. Orang yang berkuasa itu cenderung jadi lebih impulsif, cuek sama risiko, dan yang paling parah, jadi susah buat ngelihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini mungkin kedengaran ekstrim, tapi beneran didukung sama penelitian. Pengalaman punya kuasa itu ternyata bisa mengubah cara kerja otak kita secara fundamental. Dan ini dia alasannya. Ternyata, kekuasaan itu bisa menekan aktivitas neuron cermin di otak kita. Nah, neuron cermin ini kan yang tugasnya bikin kita bisa berempati. Akibatnya, makin berkuasa seseorang, makin susah buat dia ngerasain apa yang orang lain rasain. Coba bayangin, perubahan psikologis ini digabungin sama lingkungan yang minim pengawasan atau konsekuensi, kayak di lingkaran elit yang super tertutup. Wah, ini jadi resep badai sempurna buat penyalahgunaan kekuasaan. Risikonya meroket, makanya akuntabilitas itu jadi kunci banget. Sekarang, yuk kita ngaca sedikit. Kenapa sih cerita-cerita konspirasi itu kok rasanya menarik banget buat otak kita? Ternyata ada yang namanya agency detection bias. Ini tuh kecenderungan alami otak kita buat nyari siapa di balik apa. Kita secara naluriah berasumsi kalau kejadian besar itu pasti ada dalangnya, bukan sekedar kebetulan. Otak kita itu nggak suka main namanya ketidakpastian. Jadi waktu dihadapkan sama informasi yang bolong-bolong atau kejadian yang bikin bingung, otak kita otomatis bakal coba ngisi kekosongan itu. Caranya, ya dengan bikin cerita, dengan nemuin sebuah pola yang ada pelakunya, ada niatnya. Dan penting nih buat dicatat, ini bukan berarti kita bodoh ya, ini justru mekanisme bertahan hidup. Otak kita emang dari sananya dirancang buat nyari sebab, akibat, dan pelaku. Zaman dulu kan lebih aman berasumsi ada macan di semak-semak daripada cuek aja. Oke, terakhir, ayo kita lihat gambaran besarnya. Skandal segede ini jarang banget cuma gara-gara satu orang jahat. Biasanya, ada sistem yang bikin ini semua bisa terjadi. Sistem ini biasanya terdiri dari beberapa hal. Ada struktur kekuasaan yang saling melindungi, ada semacam perisai kehormatan karena dekat sama orang-orang terkenal, ada budaya di mana aturan seolah nggak berlaku buat mereka, plus kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dan kalau kita lihat semua studi tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di level global, benang merahnya selalu sama. Sistem akuntabilitas yang lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Inilah celah yang bikin perilaku buruk bisa tumbuh subur tanpa ada yang ngontrol. Ini membawa kita ke pergeseran cara pandang yang penting banget.
Dari kacamata sains, pertanyaan utamanya itu bukan lagi siapa aja yang terlibat, tapi lebih ke gimana caranya sistem bisa ngebiarin ini terjadi begitu lama. Jadi pada akhirnya, kasus kayak gini tuh bukan cuma cerita kriminal biasa. Ini tuh kayak cermin yang nunjukin ke kita gimana kekuasaan, bias kognitif kita, dan rapuhnya sistem yang kita bangun. Dengan ngelihatnya dari sudut pandang sains, kita bisa beranjak dari sekedar sensasi ke pemahaman yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, memahami polanya jauh lebih penting daripada ngejar rumor. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma siapa pelakunya, tapi bagaimana kita bisa pakai pemahaman ini buat membangun sistem yang lebih adil dan akuntabel.